Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kerap diminta uang, pencari kerja turun ke jalan. Di tengah harga beras naik, petani mulai panen. Tiga warga Pandeglang meninggal akibat DBD. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Sogok dan suap tampaknya salah satu penyakit mental yang sudah masuk ke sejumlah kalangan, termasuk rekrutmen buruh di sejumlah pabrik di wilayah Serang Timur. Kesal dengan kondisi tersebut, ratusan pencari kerja berunjuk rasa di sekitar PT Nikomas di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Menurut para pencari kerja, para calo mengaku bisa meloloskan para pelamar di PT Nikomas yang merupakan pabrik sepatu terbesar di Kabupaten Serang. Bahkan beberapa pelamar tak sedikit menerima telepon langsung dan diiming-imingi bisa masuk kerja oleh para calo tenaga kerja. Tak tanggung-tanggung jumlah uang yang diminta, yakni mulai dari 15 juta hingga 50 juta rupiah. Para pencari kerja berharap perusahaan untuk menerima warga sekitar dan bebas dari pencaloan. Nyatanya memang di luar banyak yang karyawan yang mau masuk ke Nikomas itu semua bayar. Iya, antara kisaran 20 sampai 50 juta itu. Apalagi yang laki-laki seperti itu. Karena apa? Karena memang semua karyawan yang ex baik pun yang non pengalaman semakin besar pintanya seperti itu, Pak. Jumlah nominal dari mulai 20 sampai? Dari 20 sampai 45 juta kisaran. Pihak perusahaan PT Nikomas Gemilang membantah adanya praktek pencaloan dengan meminta sejumlah uang, walaupun ada itu di luar dari perusahaan. Jadi aksi ini adalah kan untuk menuntut dihilangkannya praktek percaloan. Praktek percaloan ini dari pihak manajemen juga sudah dari dulu sudah menstatementkan, sudah dimasukkan ke dalam PKB bahwa kalau itu memang karyawan yang tersangkut dengan praktek percaloan akan dilakukan punishment. Apa punishmentnya? Yaitu dengan PHK. Pihaknya juga mempersilahkan pihak kepolisian untuk segera mengusut dugaan tersebut. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Meski belum memasuki masa panen raya, namun sejumlah petani di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang mulai memanen padi mereka. Tanaman padi yang dipanen ini sudah berusia sekitar 3 bulan. Menurut para petani, untuk 1 hektar sawah bisa menghasilkan gabah sebanyak 6 hingga 8 ton. Diperkirakan hasil pada panen ini cukup lumayan karena pasokan air yang mencukupi. Selain itu, petani juga cukup gembira karena harga gabah yang dijual ke penggilingan cukup tinggi. Di saat kondisi normal atau saat panen raya, biasanya harga gabah hanya dibeli dengan harga 4.000 hingga 4.500 per kilogram. Namun saat ini harga gabah bisa dijual dengan harga 7.000 hingga 7.500 per kilogram. Namun hingga saat ini sejumlah pemilik usaha penggilingan padi di Ciruas masih kesulitan untuk mendapatkan gabah. Sebagian besar gabah masih didapat dari luar Banten seperti Palembang dan Karawang yang dibeli dengan harga Rp8.000 per kilogram.
Tidak hanya itu, dalam sehari mereka juga hanya bisa menggiling gabah sebanyak 5 ton per hari, jauh dari kondisi normal yang bisa mencapai 20 ton per hari. Ya kan padi dari mana ini? Dari kota, dari Lampung, Tegal. Oh dari luar? Iya. Kalau harganya sendiri berapa Kang? Kalau gabah sekarang? Kalau gabah sekarang gambar ini 75. Kalau udah lokal 83. Tapi kalau yang dari lokal udah mulai banyak belum yang panen sekarang? Belum, masih sedikit, kurang. Masih sedikit ya. Kalau harga jualnya berapa sih kalau dari sini berasnya? Kalau per karung itu 38. Per karungnya? Itu yang jenis medium ya? Medium. Ini diperkirakan kapan Kang mulai banyak lagi gabahnya ini? Kira-kira sebulan lagi kalau cuaca bagus siaran. Diperkirakan panen raya petani di Kabupaten Serang baru akan terjadi di pertengahan bulan Maret mendatang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Lahan seluas 6.000 meter dijadikan budidaya bawang merah yang berada di kawasan pertanian terpadu Ciater Serpong, Tangerang Selatan, memasuki panen raya. Budidaya bawang merah yang ditanam oleh kelompok tani kota selama 50 hari menjadi bukti bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang bisa dihasilkan dari tanah kota Tangerang Selatan. Hasil panen raya bawang merah kali ini rencananya akan dipasok ke tingkat pasar tradisional. Pihak TNI bahkan siap membantu memasarkan hasil pertanian dari kelompok tani di kota Tangerang Selatan. Bahkan pihak Korem 052 Wijaya Krama siap membantu memfasilitasi lahan dan pupuk untuk para kelompok tani di kota Tangerang Selatan. Ini lahan yang kita panen ada sekitar 6.000 Pak ya, 6.000 meter, dan ini dikelola oleh kelompok tani yang ada di sini dalam binaan dari Dinas Pertanian. Kita ketahui bahwasanya Tangsel saat ini masih rawan pangan karena mungkin masih banyak bergantung dari kota lain untuk pelaksanaan kebutuhan masyarakat yang ada di Tangsel. Dan mudah-mudahan dengan hari ini kita panen, ini tonggak awal kita nanti untuk membuat menjadi kota yang bisa swasembada pangan sendiri. Kalau kami yang lakukan di Tangsel untuk bisa mengatasi rempangan, kita memberdayakan masyarakat, ya, baik dari KWT-nya atau Poktannya dengan program-program pangan. Nah, kami disupport oleh kementerian juga masalah budidayanya. Nah, sehingga kami sangat terima kasih kepada kementerian yang telah mensupport kami di Tangsel, karena itulah sebagai salah satu bukti pemerintah serius untuk mengatasi pangan ini. Panen raya perdana bawang merah di kota Tangerang Selatan diharapkan berpotensi menjaga kestabilan kebutuhan pokok dan komoditi sayuran yang saat ini melonjak naik. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Rapat terbuka pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kecamatan Gunung Kencana sempat ricuh. Seorang caleg DPRD Kabupaten Lebak ngamuk saat pleno rekapitulasi perhitungan suara digelar. Caleg mengamuk karena adanya dugaan ketidaktransparan pihak PPK saat pembacaan hasil rekapitulasi saat pleno. Ada puluhan suara partai yang tiba-tiba hilang saat pleno rekapitulasi. Bahkan ada juga puluhan suara yang hilang dan masuk ke caleg lain. Menurut sang caleg, di Desa Ciginggang, Kecamatan Gunung Kencana terdapat 15 TPS. Setelah ada perhitungan di tingkat desa, jumlah suara partai berjumlah 99 suara. Tapi saat di pleno rekapitulasi perhitungan suara di kecamatan berubah menjadi 2 suara saja. Ciginggang itu terdapat 15 TPS. Nah, setelah dihitung suara tidak membuka C1 plano, tapi rekapitulasi desa. Global satu desa. Nah, di sini sesuai data C1 yang saya miliki, C salinan ini, data partai yang tadinya jumlah 99 berubah hanya menjadi 2 per desa. Sedangkan di desa Ciginggang, di TPS 1 aja, ini sudah jelas dan nyata bahwa TPS 1 aja Partai Nasdem ini 23. Seperti ini yang saya keberatan. Makanya saya meminta kepada PPK dan penyelenggara untuk membuka C1 plano untuk di Pangpang, tapi mereka tidak melakukan itu. Makanya saya sampai meminta untuk penundaan pleno karena hal tersebut. Desi sempat meminta kepada PPK penyelenggara pemilu agar bisa membuka C1 plano agar semuanya jelas dan terbukti adanya kesalahan perhitungan. Tapi pihak PPK dan penyelenggara tidak mau memapangkan hasil dari C1 plano tersebut. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.